Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita di kebun lagi ya. Ini lagi ini mau ngecek pisang ini ya. Ini pisang tanduk ini teman-teman. Yang serendah ini sudah sayangnya teman-teman, ini buah pertama lagi kecil ya. Belum buah besar. Kalau buah besar nanti mungkin bisa panjang-panjang lagi teman-teman. Ini isinya cuma berapa aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuman pas 10 teman-teman ya. Jadi 10 itu teman-teman, kalau di sini sudah harga sekitar 30.000 teman-teman. Satu bijinya kan 3.000 kalau kita jual ke Tengkulak. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mengikuti channel Wiratadaya untuk pertanian organik dan pertanian non organik ya teman-teman. Kita budidaya jagung dan pisang ya. Untuk pertanian lainnya juga ada, cuman untuk saat ini kita membahas untuk perawatan pisang ya teman-teman, yang kita modalnya kecil tapi hasilnya besar pisang teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, untuk solusi kedepannya, kita yang punya lahan sempit terutama, atau keduanya yang punya lahan tapi modal tidak punya. Nah ini solusinya teman-teman. Jadi kita nanam pisang ini teman-teman tidak perlu modal banyak. Nah modalnya kecil, nanam sekali cuman berkali-kali panen. Termasuk itu yang di atas itu, yaitu panjangnya berapa itu. Nah itu ada sekitar 14 sisir itu ya. 14 sisir teman-teman yang itu. Jadi kita luar biasa kalau mau melihara pisang itu untuk masa depan kita, untuk anak cucu kita, bisa mengembangkan pertanian pisang ini. Insya Allah kita akan berhasil. Walaupun dinilai orang rendah dan agak lambat ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Orang menilai kita rendah nggak masalah. Yang penting ekonomi kita tidak rendah gitu ya. Karena kita hidup ini teman-teman, kalau bisa jadi diri kita sendiri, jangan jadi orang lain. Kalau jadi orang lain itu tadi yang bikin kita dengki iri, itu jadi orang lain. Jadi orang lain panen sawit, panen apa yang banyak, kita iri. Nah kita nggak merasa diri kita ini pendatang dan baru datang dan tidak punya modal. Nah itu nanti kalau kita sudah lama di Kalimantan ini, sudah kita punya modal, insya Allah bisa juga teman-teman ikut punya kebun sawit dan lain-lain bisa. Untuk sementara ini kita masih pemula, kita perantauan ini, kita belajar bertani dan belajar mandiri. Apapun risikonya, pekerjaan kita ini kita hadapi dengan ikhlas ya. Jadi teman-teman, kalau masalah pisang ini itu tanpa pupuk ya. Kita pupuknya cukup pupuk kompos saja teman-teman. Pupuk kompos itu kita tebas-tebasin rumput, kita tumpuk di sebelahnya, kita taruh di sebelah pisang gitu aja teman-teman. Nggak perlu kita pupuk pakai pupuk kimia yang kita belum punya modal, kita beli pupuk yang mahal. Itu teman-teman, jadi kita itu untuk mikir ke depan, kita cari pupuk-pupuk yang organik ya. Artinya organik itu kita cari rumput tanpa fermentasi bisa jadi pupuk. Nah itu teman-teman. Jadi untuk pelajaran kita seperti sampah-sampah begini, kita kumpulin di bawah pisang, itu udah jadi pupuk teman-teman. Nah buktinya itu buahnya sudah banyak ya teman-teman. Itu pupuknya cuma sampah aja. Jadi buah itu bisa sampai 14 sisir ya. 14 sisir itu dalam satu tandan udah lumayan. Nah itu teman-teman, untuk contoh ini, untuk contoh pertanian pemula supaya kita jangan males, jangan ragu. Karena teman-teman, kebanyakan orang perantau ini masih males mau nanam-nanam ini teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada kerja lainnya, dia nongkrong, nganggur, itu kasihan teman-teman kita di perantauan itu. Kita harus selalu rajin, selalu nekat ya. Nekat artinya apa? Bahasa zaman dulunya bonek ya, biar bondo nekat itu nggak apa-apa. Yang penting kita selalu kerja keras. Nah, kerja keras itu untuk supaya kita pensiun nanti, tua nanti ada imbalannya teman-teman.
ada yang untuk menjaga kita. Yang menjaga kita itu kalau kita tua tidak cukup dijaga sama anak-anak ya teman-teman ya. Kita kalau sudah tua itu tidak cukup dijaga anak sama cucu aja ya, tidak cukup. Kita yang jaga perlu biaya juga ya. Artinya gini teman-teman, kalau kita nggak ada persiapan masa tua, untuk yang jaga kita juga males. Karena malesnya apa? Karena dia ditinggal kerja juga, karena dia nggak ada, otomatis kita ditinggal sendirian. Nah itu teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau bahagia masa tua, berjuanglah sebelum tua, kan gitu ya. Selama masih sehat, waktu jangan dibawa nganggur terlalu lama ya. Kita boleh nganggur sewaktu-waktu hari libur atau waktu ada keperluan. Kalau tanpa ada keperluan kita nganggur itu rugi besar teman-teman ya. Jadi kita sarankan untuk teman-teman pemula yang baru tani, jangan males, jangan ragu. Kalau nanam pisang tidak laku, pisang itu tetap laku ya teman-teman ya. Terus teman-teman harus selalu percaya diri. Apapun yang kita tanam kalau di Kalimantan ini pasti jadi duit teman-teman, pasti laku ya. Termasuk teman-teman kalau bisa misalkan tidak bisa nanam pisang, jagung, kita cukup nanam tales, nanam ubi rambat, nanam muntul dan sebagainya itu teman-teman. Itu bisa juga teman-teman. Masalahnya di sini ini teman-teman, semua yang tanaman kita itu bisa jadi uang ya. Bisa menghidupi kita asal kita betul-betul usaha. Jangan sampai kita nglior-nglior, artinya kerja ini kurang hasilnya pindah lagi itu namanya kerja kodok teman-teman. Kalau kerja kodok lompat-lompat itu biar di Kalimantan ini 40 tahun, 30 tahun itu enggak ada hasilnya teman-teman. Karena dia lompat-lompat. Hasil dari sini dibawa pindah ke sana ya. Hasil dari sana bawa pindah ke sana. Hasil ke sana bawa pindah ke sana. Jadi seluruh Kalimantan ini didatangi tapi hasilnya enggak ada teman-teman. Karena hasil dari satu tempat tadi untuk pindah ke satu tempat lain. Hasil satu tempat lagi untuk pindah ke satu tempat. Jadi kalau bisa jadilah kita pedoman. Sekali masuk misalkan ke Kalimantan ya sehabisnya disitulah, nggak usah pindah-pindah. Nah, supaya kita berhasil teman-teman, karena kita pindah itu di perjalanan hasil kita yang sekian tahun cari habisnya di situ teman-teman. Habis di jalan, habis untuk modal awal lagi, nanti setelah setahun 2 tahun nggak berhasil pindah lagi, itu keliru teman-teman. Itu yang namanya penyakit kerja kodok ya, jadi lompat-lompat. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat untuk ngoceh-ngoceh ini ya, bermanfaat untuk teman-teman tadi semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih.